Halo semua, balik lagi bersama Ruang Anonim. Nah, pada video kali ini, Ruang Anonim akan membahas sebuah tragedi yang lagi-lagi terjadi di Bintaro. Yang mana tragedi ini terjadi pada tahun 2013. Sebuah tragedi yang melibatkan antara truk dengan kereta. Nah, bagaimana kengeriannya dan ada apa dengan Bintaro yang lagi-lagi memakan korban? Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke kasusnya. 9 Desember 2013 adalah sebuah kecelakaan maut yang melibatkan KRL rute Serpong Tanah Abang dengan truk tangki Pertamina yang terjadi di Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Dan kecelakaan tersebut dikenal dengan tragedi Bintaro yang kedua. KRL menabrak truk tangki bermuatan 24.000 liter bahan bakar minyak di pintu perlintasan Pondok Betung. Tabrakan ini menyebabkan ledakan dan kebakaran yang menghanguskan gerbong paling depan kereta. Dalam kejadian yang sangat mengerikan ini, dilaporkan ada 7 orang yang meninggal dunia, termasuk sang masinis bernama Darman Prasetyo berumur 25 tahun, asisten masinis bernama Agus Suroto 24 tahun, dan teknisi bernama Sofian Hadi berumur 20 tahun. Selain 7 orang yang meninggal dunia, dalam kejadian yang sangat mengerikan ini juga terdapat puluhan orang yang menderita luka-luka. Nah, karena tabrakan antara truk tangki dan kereta api ini, truk tangki harus terpental sejauh 20-25 meter lalu terbakar dan meleleh. Berdasarkan kesaksian penumpang yang selamat, Sofian sempat keluar dari kabin masinis sesaat sebelum kecelakaan terjadi untuk mendatangi gerbong penumpang. Dia pun memberitahu penumpang bahwa akan terjadi kecelakaan kereta api dan penumpang yang ada di gerbong depan diminta untuk menyelamatkan diri dengan berpindah ke gerbong lain. Awal mula kecelakaan terjadi. KRL komuter lain jurusan Serpong Tanah Abang bernomor 1131 berangkat dari Serpong sekitar pukul 11:01. Akan tetapi keberangkatan itu sedikit terlambat karena ada perbaikan AC. Nah, setelah perbaikan tersebut, kereta pun berangkat menuju Pondok Ranji. Disitulah kesalahan mulai terjadi. Saat itu ada sebuah truk tersangkut lantaran tak bisa melewati perlintasan. Akan tetapi di sisi lain juga ada KRL yang melaju dengan kecepatan tinggi yang semakin mendekat kepada truk. Petugas yang melihat kejadian tersebut langsung mengibarkan bendera merah untuk memberikan informasi kepada masinis kereta. Tapi ya, naas, KRL yang tentunya sudah tidak bisa lagi merem mendadak. Akhirnya pukul 11:25 terjadilah tabrakan yang hebat. Akibat tabrakan yang sangat mengerikan itu terjadi 3 kali ledakan. Dan kalian tahu nggak apa yang menarik? Ya, tabrakan ini terjadi di perlintasan Bintaro dekat dengan Pondok Betung, sekitar 200 meter dari lokasi tragedi Bintaro 1 pada tahun 1987. Balik ke timeline utama. Nah, karena kejadian ini penumpang banyak yang terjatuh dan miring ke kanan. Saksi mata menyebutkan bahwa KRL berhenti mendadak dan lampu kereta seketika mati. Penumpang di gerbong 1 dan gerbong 2 berhamburan ke belakang karena di depan itu hawanya terasa panas. Yang oleh karena itu pastinya gerbong masinis seketika terbakar bersamaan dengan truk muatan BBM yang tertabrak. Sedangkan gerbong pertama yang khusus untuk kereta wanita hingga gerbong ketiga seketika anjlok dan terguling ke kanan. Masinis, asisten masinis, serta teknisi kereta tentunya auto meninggal karena posisi mereka yang terjepit. Sementara 2 penumpang wanita juga meninggal di Rumah Sakit Suyoto Veteran.
Meskipun korban jiwa dari kecelakaan ini tidak sebanyak kecelakaan-kecelakaan sebelumnya, tetapi ini membuat PT KAI Komuter Jabodetabek melakukan pembenahan, seperti penambahan petunjuk keadaan darurat pada KRL. Mengingat pada saat kejadian banyak penumpang yang kebingungan untuk membuka pintu saat darurat, serta bagaimana caranya jalan keluar lewat jendela. Sedangkan prasasti ketiga petugas KRL yang tewas dengan heroik ini telah dibuat di stasiun Tanah Abang untuk mengenang kejadian tersebut. Dan perlintasan sebidang tempat terjadinya kecelakaan kini telah ditutup, serta flyover pun telah dibangun untuk mencegah kecelakaan serupa bisa terulang kembali. Hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau disingkat KNKT menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan antara KRL dan truk tangki ini bisa terjadi. Salah satu penyebabnya adalah pintu perlintasan yang telat menutup, kondisi rambu termasuk warna yang sudah buram, jarak, fungsi, dan penempatan rambu yang tidak tepat juga menjadi faktor penyebabnya kecelakaan. Selain itu, ranting pohon dan padatnya bangunan juga menghalangi pandangan pengemudi terhadap datangnya kereta. Jalan yang ada di perlintasan juga tidak rata, mengakibatkan laju kendaraan yang melintas di jalan ini menjadi terhambat. Apalagi saat itu lokasi di sekitar kejadian bisa dibilang ya cukup padat lah ya. Selain itu juga terdapat cerita dari seorang wanita yang mempunyai firasat sebelum kejadian ini terjadi. Gadis tersebut bernama Dinda Irmawati. Ia berangkat dari stasiun Pondok Ranji dan berdiri di belakang pintu masinis. Menurut gadis tersebut, ada firasat yang muncul sesaat sebelum terjadinya kecelakaan. Ia mengungkap sesuatu hal yang menurutnya aneh. Ketika menghadap pintu masinis, ia mendapati seorang pria membuka pintu dengan wajah tersenyum. Ia menduga pria itu adalah salah satu pendamping masinis. Ia pun tertahan oleh senyuman itu dan mengurungkan niatnya masuk ke ruang lokomotif. Belum habis senyuman itu dipandang dan juga belum sempat masuk ke dalam ruang masinis, tiba-tiba saja suara ledakan terdengar. Seketika langsung membuat seisi gerbong panik, tangis pun pecah dan jeritan di mana-mana. Usai benturan keras tersebut, lokomotif dan gerbong pun seketika mengeluarkan asap yang disusul dengan kobaran api yang membara. Hingga tentunya membuat para penumpang yang didominasi wanita itu seketika histeris ketakutan. Sesaat sebelum Dinda berhasil keluar dari gerbong kereta, pandangan matanya sempat tertuju lagi ke tempat orang yang tertawa tadi. Namun justru hal tersebut membuat dirinya sulit keluar. Dan ya, Dinda pun menjadi salah satu dari puluhan korban kecelakaan di pintu perlintasan Pondok Betung yang selamat. Sedangkan sebanyak 7 orang dinyatakan tewas, termasuk sang masinis. Nah, karena aksi heroik sang masinis, PT Kereta Api Indonesia resmi mengabadikan nama Darman Prasetyo sebagai nama Balai Pelatihan Teknik Traksi Yogyakarta. Pemberian nama itu untuk mengenang pengorbanan masinis KRL Komuter Line 1131 dalam kecelakaan perlintasan kereta api di Bintaro. Sang Direktur Operasi PT KAI bernama Herlianto usai upacara peresmian di Yogyakarta pada Kamis 19 Desember 2013 mengatakan bahwa Darman Prasetyo itu adalah pahlawan. PT KAI juga memberikan penghargaan kenaikan pangkat 2 tingkat untuk Darman dan juga Agus. Adapun Sofian yang sebelumnya merupakan pegawai kontrak diangkat menjadi pegawai tetap. Juru bicara PT KAI Daerah Operasi 6 Agus Komarudin mengatakan PT KAI akan memberikan kesempatan bagi keluarga korban untuk mendaftar menjadi perkeretaapian dengan jalur khusus, tanpa tes, tanpa batasan umur, dan sesuai dengan latar belakang pendidikan. Dan ya, itulah tragedi Bintaro 2 yang terjadi pada tahun 2013, sekaligus aksi heroik dari ketiga pegawai kereta api ini.